Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan aku Zulfiati di Dapur Raina. Video kali ini aku bagikan resep jajanan pasar khas Indonesia yang berkiblat dari luar negeri. Sejarahnya, dulu orang Jawa ingin sekali mencicipi makan daging yang dicampur dengan telur dan susu seperti orang Belanda. Akhirnya terciptalah resep ini, sosis Solo. Kita mulai dengan membuat isiannya ya. Di sini aku menggunakan sebanyak 300 gram dada ayam yang sudah dicuci bersih. Kalau kalian mau menggunakan daging ayam bagian manapun boleh ya. Kemudian daging ayam tersebut kita rebus dan tambahkan sebanyak 1 lembar daun salam dan juga 2 lembar daun jeruk untuk menghilangkan bau amis pada ayam. Tambahkan sedikit garam untuk memberikan rasa dan menciptakan kaldu pada kuah. Pastikan bahwa dada ayam yang kita rebus tersebut matang dengan sempurna ya. Kemudian setelah matang, kita bisa menggunakan 2 garpu untuk mensuir dagingnya. Seperti ini. Suir daging ayam tersebut hingga cukup halus. Kita lanjut dengan membuat bumbu halusnya ya. Bumbu halus di sini adalah bumbu dasar putih yang terdiri dari 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, setengah sendok teh ketumbar bubuk, 1,5 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, dan juga ditambahkan 100 ml air rebusan ayam sebagai kaldu ayam alami. Kemudian kita blender semua bahan tersebut hingga halus. Panaskan 2 sendok makan mentega atau bisa kita ganti dengan minyak. Kemudian kita masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek. Tumis hingga harum. Setelah itu kita masukkan bumbu halus yang sudah kita blender tadi. Tumis bumbu tersebut sambil sesekali diaduk hingga harum dan juga berubah warna menjadi kuning keemasan. Setelah itu kita masukkan sebanyak 65 ml santan, juga 50 ml air kaldu. Kita aduk hingga mulai berbuih. Dan setelah berbuih, kita bisa sisihkan batang serainya. Masih terus dimasak dengan api kecil hingga kadar air berkurang dan tumisan mulai mengental. Setelah mengental, kita baru bisa mulai memasukkan suiran daging ayamnya. Tambahkan 2 batang irisan daun bawang, atau jika kalian tidak suka, bagian yang ini bisa di-skip. Dan jika kalian suka, bisa ditambahkan sedikit lagi. Karena sebenarnya penambahan irisan daun bawang ini juga menambahkan cita rasa gurih dan juga aroma yang sedap. Tambahkan 1 sendok teh bubuk kaldu ayam. Di sini aku pakainya bubuk kaldu Knorr. Karena buat aku bubuk kaldu Knorr ini lebih mirip cita rasanya dengan kaldu ayam asli. Teman-teman bisa lihat deh. Tumisan ayamnya sudah cukup kering. Itu artinya sudah siap untuk dijadikan isi. Sekarang kita membuat adonan kulitnya. Masukkan semua bahan dalam satu wadah kecuali minyak. Nah, untuk mendapatkan tekstur kulit sosis Solo yang lembut, tipis, dan lentur tidak mudah sobek, kita gunakan tepung terigu sebanyak 200 gram dengan perbandingan air sebanyak 350 ml.
Pada resep ini, aku menambahkan sebanyak 30 gram susu bubuk full cream untuk memberikan rasa yang premium. Tapi jika kalian tidak menggunakannya, tidak masalah, ini hanya sebagai opsional saja. Kocok semua bahan menggunakan balloon whisk hingga semuanya larut. Nah, setelah semuanya dipastikan tidak ada lagi gumpalan, baru kita bisa memasukkan sebanyak 3 sendok makan minyak. Kemudian diaduk kembali. Nah, hasil adonannya akan menjadi seperti ini ya. Panaskan teflon anti lengket tanpa penambahan minyak apapun, karena pada adonan kita telah memberikan tambahan minyak. Angkat teflon dari sumber api, kemudian tuangkan sebanyak 2 sendok sayur adonan, dan kita ratakan pada teflon. Jika bagian pinggirnya sudah mulai mengering, berarti kita sudah siap untuk mengangkatnya. Cukup kita cuil perlahan dan sambil digoyangkan teflonnya. Nah, kulit sosis Solo pun siap meluncur. Dari takaran tersebut kita dapatkan sebanyak 15 lembar. Lihat deh hasilnya. Tipis, lembut, lentur, dan tidak mudah sobek. Adonan ini juga bisa kita gunakan untuk membuat risotto. Ambil 1 sendok makan tumisan ayam, kemudian kita letakkan di atas kulit sosis Solo. Kita lipat menyerupai amplop, bagian kanan dan juga kirinya. Kemudian kita gulung. Lakukan hal tersebut hingga semua bahan habis. Nah, untuk isiannya bisa disesuaikan ya takarannya. Jika kalian ingin lebih banyak, mungkin bisa kalian tambahkan isiannya menjadi 2 sendok. Setelah selesai semuanya digulung, kalian bebas bisa langsung digoreng atau bisa disimpan di kulkas sebagai stok cemilan. Sebelum digoreng, sosis Solo ini harus kita lumuri dulu dengan kocokan telur. Nah, di sini aku sudah menyiapkan 2 butir telur ditambah sedikit dengan kaldu ayam bubuk. Kemudian kita kocok. Nah, sudah siap deh. Kita tinggal masukin aja satu persatu sosis Solonya. Setelah dilumuri dengan telur, kita bisa langsung menggorengnya. Untuk menggoreng sosis Solo ini kita membutuhkan minyak yang panas karena kita menggorengnya hanya sebentar saja, hanya membuat kulit bagian luarnya berubah menjadi golden brown. Jangan terlalu sering dibalik karena itu akan menyebabkan sosis Solo menyerap banyak minyak. Oke deh, ini sudah siap untuk diangkat. Cukup bagian luarnya saja yang berubah warna dan mengering, tapi teksturnya tetap lembut. Sosis Solo ini paling enak dimakan panas-panas ditambah dengan potongan cabai rawit hijau. Selamat mencoba! Jika kalian menyukai video dari Dapur Raina, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan jika video ini bermanfaat, bantu share ya. Terima kasih.